Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variasi soal-soal hitungan dalam materi pendapatan nasional. Oke, variasi soal dalam materi pendapatan nasional. Kita langsung masuk ke yang pertama. Teman-teman pasti masih ingat ya rumus yang satu ini, rumus yang cukup panjang. Dan di pertemuan awal kemarin kita membahas ini semua secara runtut ya perhitungannya. Nah, di sini saya akan memberikan cara-cara cepatnya seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Dengan data berikut, berapakah besarnya disposable income? Nah, di pertemuan kita yang pertama, kita menghitung secara runtut ya, mencari NNP terlebih dahulu, kemudian NNI, PI, kemudian baru bisa menghitung disposable income-nya. Nah, di sini saya akan memberikan trik menghitung secara cepat. Oke, bagaimana sih caranya cara cepat menghitung disposable income? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu rumusnya, yaitu GNP dikurangi semua unsur kecuali transfer payment ditambah transfer payment. Oke, ini cara cepatnya ya. Pertama, GNP sudah diketahui sebesar 1.150 miliar. Kemudian semua unsurnya yang dimaksud adalah ini semua ya. Unsur-unsur dalam menghitung pendapatan nasional. Ini unsur-unsurnya ada penyusutan, pajak tidak langsung, laba ditahan, dan sebagainya. Kecuali transfer payment. Kalau transfer payment nanti disendirikan ya. Karena posisinya di sini adalah plus. Yang semua unsur di sini adalah negatif. Kenapa seperti itu? Kita menuju slide selanjutnya. Oke, jika dilihat di rumus awal tadi, sini semua unsur-unsur yang lain itu perhitungannya adalah mengurangi ya, pengurangannya mengurangi depresiasi, minus, pajak tidak langsung, sebagainya. Dan yang bernilai positif atau penjumlahan hanya di transfer payment. Sini ada juga subsidi, tapi subsidi jarang keluar ya di soal. Nah, yang berposisi positif hanya transfer payment ya di jumlah. Sini juga negatif di pajak tidak langsung. Oke, itulah alasan kenapa semua unsurnya itu posisinya mengurangi, tapi di transfer payment posisinya adalah di jumlah seperti itu. Oke, kembali lagi ke rumus yang tadi. Disposable income sama dengan GNP di sini 1.150 dikurangi semua unsur kecuali transfer payment. Jadi ini semua dijumlah kecuali transfer paymentnya, kemudian ditambah dengan transfer payment. Oke, cara yang pertama adalah menjumlahkan semua unsur-unsurnya. Penyusutan, pajak tidak langsung, laba ditahan, dan sebagainya kita jumlah. Hasilnya adalah 640. Dan yang kedua, kita masukkan ke dalam rumusnya yang ini ya, rumus yang ini ya. Nah, disposable income sama dengan GNP-nya 1.150 dikurangi semua unsur kecuali transfer payment yaitu 640 ditambah dengan transfer payment-nya besar 65 miliar. Hasilnya adalah 575. Oke, seperti itu ya cara cepat menghitung disposable income. Jadi tidak perlu menghitung secara runtut lagi ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah cara cepat menghitung PI atau personal income. Oke, cara cepatnya bagaimana? Personal income atau PI sama dengan GNP. Ini 1.150 miliar dikurangi semua unsur kecuali transfer payment dan pajak tidak langsung ya. Jadi saya garis bawahi pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung itu
digunakan untuk menghitung disposable income, ya, tapi tidak digunakan untuk menghitung personal income, seperti itu. Kemudian sama ditambah dengan transfer payment. Oke, pertama jumlahkan semua unsurnya kecuali pajak langsung dan transfer payment. Oke, ini semua dihitung kecuali transfer payment dan pajak langsung. Mana pajak langsung ya? Ini 85 miliar. Oke, kita hitung semuanya. Sini adalah 555. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. Sini tadi personal income sama dengan GNP dikurangi semua unsur yaitu 555 tadi dijumlahkan dengan transfer payment-nya yaitu 65 miliar. Hasilnya adalah 660 miliar. Nah, ini hasilnya sama dengan perhitungan yang urut di awal saya jelaskan, itu hasilnya akan sama. Jadi seperti ini cara cepat menghitung personal income. Nanti diperhatikan ya, soalnya suruh mencari apa, personal income atau disposable income atau yang lainnya, seperti itu. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, variasi soal yang selanjutnya adalah mencari GNP jika yang diketahui adalah disposable income. Jadi dibalik ya, jika tadi kita belajar menghitung disposable income dan yang diketahui adalah GNP, sekarang dibalik, yang diketahui disposable income-nya dan yang dicari adalah GNP-nya. Oke, bagaimana cara cepatnya? Adalah kebalikan dari rumus untuk mencari DI atau disposable income. Ini dibalik ya, jadi GNP sama dengan DI ditambah semua unsur kecuali transfer payment dikurangi dengan transfer payment ya. Tadi untuk mencari DI ini negatif atau dikurangi dan ini positif ya, dijumlah dengan transfer payment. Tapi jika menghitung GNP dibalik, jadinya yang di sini adalah positif, dan yang di sini adalah negatif. Oke, yang pertama adalah menjumlahkan semua unsur-unsurnya sama ya. Ini semua unsur-unsurnya kita jumlahkan, penyusutan, pajak tidak langsung dan sebagainya. Hasilnya adalah 640. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ini. GNP sama dengan DI, sini DI-nya sudah diketahui ya, 575 ditambah 640 dari ini penjumlahan semua unsurnya dan dikurangi dengan 65 yaitu transfer payment-nya. Hasilnya adalah 1150 miliar, sama ya. Oke, seperti itu. Ini mohon maaf belum jadi saya ganti ini maksudnya GNP ya, berapa besarnya GNP, karena disposable income itu income-nya sudah diketahui sebesar 575 miliar. Seperti itu cara cepat menghitung GNP jika yang diketahui adalah DI-nya. Jadi dibalik ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah contoh soal untuk mencari transfer payment ya. Jadi yang dicari di sini adalah transfer payment-nya. Kalau sebelumnya kita disuruh mencari PDB, NNP, DI atau PI, di sini kita mencari transfer payment-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cari letaknya transfer payment ada di mana. Ya, di rumus ini transfer payment berada di sini ya. Nah, berarti kita perlu mencari NNI dan PI. Ya, karena letaknya transfer payment berada di sini. Oke. Oke, karena di sini yang diketahui adalah NNP, yaitu sebesar 29.970 miliar rupiah. Jadi yang perlu kita cari adalah NNI dan PI-nya, ya. Sesuai rumus yang tadi, transfer payment itu hubungannya dengan NNI dan PI. Oke, PI sendiri sudah ada di sini. Besarnya adalah ini ya, personal income-nya 29.930,6 miliar ya. PI-nya sudah diketahui, tinggal mencari NNI. NNI-nya adalah rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung tambah subsidi ya. Di sini tidak ada subsidi, jadi yang kita hitung hanya NNP dikurangi pajak tidak langsung.
Ya, hasilnya NNI sama dengan 29.930. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari PI. Ingat ya adik-adik, rumus mencari PI adalah NNI tambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial tambah iuran asuransi ditambah dengan pajak perusahaan. Karena di sini yang diketahui hanya laba ditahan dan iuran, maka kita masukkan itu saja ya. Jadi tadi PI-nya sudah diketahui, kemudian NNI-nya diketahui, kita masukkan, yang dicari transfer payment dikurangi dengan di sini adalah laba ditahan dan iuran asuransi. Oke, ini kita pindah ruas, yang di sini kita pindah ke sini jadi negatif, jadi mengurangi, dan yang dari sini ke sini kita jadi positif ya, karena ini awalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Transfer payment-nya hasilnya adalah 21 miliar rupiah. Seperti itu adik-adik.